Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimin, Sobat Edu sekalian. Nah, kita bertemu lagi bersama saya Wahid Iwan Nurdin. Nah, kali ini kita dalam acara Edu Talk. Nah, kita akan bincang-bincang seputar pendidikan khususnya di Darut Tauhid. Nah, bersama saya sudah hadir ada Pak Yunus. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, juga ada Pak Rizaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang nih, Sobat Edu sekalian, saya ingatkan bagi Sobat Edu sekalian yang belum berlangganan dengan channel YouTube kami, silahkan subscribe Darut Tauhid Official. Yang belum follow Instagram kami, silahkan di follow, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya, agar Sobat Edu sekalian bisa mendapatkan informasi seputar Darut Tauhid lebih luas lagi. Oke, nah hari ini bersama pembicara kita ada Pak Yunus juga Pak Rizaldi. Kita akan membahas seputar tentang PKBM. Nah, apa itu PKBM? Nah, saya juga belum begitu paham nih Pak PKBM. Yang saya ketahui awal-awal PKBM itu adalah kayaknya proses kegiatan belajar mengajar kayaknya. Soalnya pendidikan itu kan. Nah, sama PKBM juga. Nah, ternyata salah Sobat Edu sekalian, kurang tepat. Makanya hari ini kita akan tanyakan kepada pembicara kita apa itu PKBM. Nah, mungkin kita akan tanya dulu ke Pak Yunus mungkin Pak ya, terkait dengan PKBM, karena beliau ini adalah salah satu pencetus, betul Pak ya? Pencetus, Perintis, Masya Allah, adanya PKBM di Darut Tauhid ini. Nah, kalau menurut Pak Yunus sendiri, PKBM itu apa sih Pak? Ya, kalau dari singkatannya itu PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu singkatannya ya. Kalau PKBM bisa disingkat apa saja tadi ya. Proses belajar. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar bisa, tapi yang ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau di di internasionalnya tuh Community Learning Center. Itu ya, PKBM. Orang dari pelajar Jepang pernah PKL di sini, studi banding ke sini. Iya. Alhamdulillah itu. Nah, PKBM ini kita dirikan untuk mengakomodir seluruh lapisan masyarakat untuk bisa belajar dengan konsep belajar sepanjang hayat itu ya. Nah itu, jadi di Darut Tauhid ada beberapa program ya, ada program formal, pendidikan formal, dan ada pendidikan non formal. Di Darut Tauhid bisa saja semua masyarakat untuk ikut pendidik yang punya waktu luang, punya keleluasaan untuk belajar penuh, konsentrasi, berasrama di sini, bisa ikut kegiatan pendidikan formalnya. Itu mulai dari setara playgroup sampai dengan sekolah tinggi ya. Agama Islam Darut Tauhid ya. Nah, Darut Tauhid juga ingin mengakomodir teman-teman kita yang ingin concern untuk menghafal Al-Quran, ingin concern untuk mendalami ilmu agama. Full ya, tanpa harus banyak banyak waktu untuk pendidikan formal gitu ya. Tapi dia tidak ketinggalan dengan aspek formalitas ya. Aspek formal ini legal formal. Nah, diharapkan semua masyarakat yang ingin belajar ke Darut Tauhid dengan kesetaraannya, dengan life skillnya, dengan profesionalnya, paket-paket yang ada di Darut Tauhid ya, di pesantren kita, mereka tidak ketinggalan aspek formal ini. Inilah yang jadi dasar pemikiran kita untuk membuat PKBM. Ya, gitu kurang lebih ya dasar awalnya. Rekan-rekan kita yang menghafal Quran ini concern untuk mengkaji kitab, mempelajari agama, tapi mereka tidak ketinggalan aspek formal, punya ijazah formal setara SD, SMP, SMA itu, dan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa melanjut ke TNI, bisa melanjut ke
kuliah ke luar negeri juga berlaku ya. Jadi memang tujuan awalnya adalah bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengikuti pembelajaran Pak ya dengan non formal. Iya betul. Oke. Dan tadi yang bisa kita kutip adalah belajar sepanjang hayat. Masya Allah, ini bagus banget quotes-nya nih, bisa teman-teman pakai nih ya. Nah, kalau pendiriannya sendiri mulai dari kapan sih Pak? Secara legal PKBM Darut Tauhid didirikan September 2019. Jadi sekarang ini memasuki tahun yang ketiga ya, sudah dua tahun. Meskipun secara prinsip sebenarnya Pak Yunus ya, ini esensi dari kegiatan pendidikan masyarakat gitu, yang notabene dinaungi oleh PKBM itu, menurut para pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia sebenarnya sudah dilakukan DT sejak awal. Iya. Hanya kita tidak menggunakan istilah PKBM, menggunakan legalitas sebagai sebuah satuan pendidikan bernama PKBM. Karena praktik-praktik pembelajaran untuk masyarakat yang bersifat non formal itu sudah dilakukan Darut Tauhid sejak awal berdiri tahun 90. Nah, baru kemudian 2019 kemarin kita dirikan secara legal sehingga memiliki satu identitas yang jelas, ada izin penyelenggaraan kegiatannya, kemudian memperoleh nomor pokok sekolah nasional. Jadi menambahkan yang Pak Yunus sampaikan tadi, PKBM itu keberadaannya dia diakui secara resmi di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu disebutkan bahwa jalur pendidikan itu ada 3, pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, kalau pendidikan formal sudah sangat familiar lah orang-orang ya, kita semua juga mungkin dibesarkan dalam dunia formal ya. Nah, sementara satuan pendidikan non formal itu jenisnya salah satunya adalah PKBM. Jadi PKBM adalah satuan pendidikan non formal. Dia diakui, dia diposisikan seperti sekolah formal. Jadi salah satunya seperti PKBM-DT punya nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang sama sebagaimana sekolah formal miliki. Lalu kemudian para peserta didiknya yang disebutnya warga belajar ya, kalau di PKBM tadi saya sebutkan bukan warga binaan ya. Kalau warga binaan itu untuk di lapas ya. Nah itu mereka punya NISN juga, nomor induk siswa nasional. Jadi sama sebagaimana yang diberikan untuk para peserta didik di sekolah formal. Sehingga dalam sistem pendidikan Indonesia ini berlaku sistem multi exit system ya, dan multi entry. Artinya apa? Para warga belajar yang dulu di sekolah formal, misalkan pertama sekolah di SD Pak Yunus ya, kemudian terkendala untuk masuk ke SMP atau ke MTS yang di Kemendag, itu bisa lanjut ke pendidikan non formal ke PKBM. Lalu dia mau mengikuti proses pendidikan selama 3 tahun sama dengan SMP, memiliki ijazah paket B, lalu kemudian ingin pindah ke SMA, bisa. Jadi itu yang disebut dengan multi exit dan multi entry system. Secara legal pemerintah mengatur itu, dan bahkan kalau ada yang menolak hal itu sekolah itu bisa kena sanksi bahasanya, karena dia tidak boleh menolak. Jangan berpikir bahwa kalau sudah masuk ke PKBM harus terus sampai akhir di PKBM, tidak seperti itu. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan manfaat ya keberadaan PKBM Darut Tauhid, masih baru berusia 2 tahun, pendatang baru nih di dunia PKBM, bisa berkembang lebih lanjut di bawah juga arahan binaan dari pengurus Yayasan Darut Tauhid yang baru, salah satunya Pak Yunus. Jadi memang sebetulnya Sobat Edu sekalian yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan PKBM terutama Pak ya, adalah penyelenggaranya Pak ya. Karena memang bobot pendidikannya memang sesuai dengan pendidikan pada umumnya Pak ya. Jadi memang Sobat Filah mulai sekarang ya, kita mulai bisa terbuka ya. Jadi oh ternyata PKBM sebetulnya setara dengan sekolah lainnya. Buktinya tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwasanya lulusan dari PKBM DT sudah banyak yang masuk perguruan tinggi. Bukan melalui jalur prestasi Pak ya, jalur umum. Jadi bersaing dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya ya. Jadi kan kenapa disebut setara itu ada 3 unsur yang menjadi setara itu. Satu, setara isi atau kontennya ini sama dengan pendidikan formal ya. Yang kedua bobotnya, dan yang ketiga adalah kompetensinya. Nah itu yang membuat jadi tidak ada bedanya sebenarnya, hanya memang metode pengajarannya aja justru segi lain keunggulan, fleksibel ya Pak ya. Ya, satu fleksibilitasnya tinggi, belajar bisa bisa dikondisikan. Betul. Ya sesuai kondisi. Misalnya saya
mau bisa belajarnya pada akhir pekan karena saya kerja. Iya. Itu jadi mereka tetap ada kan kita yang pendidikannya SMP karena Putus sekolah ya, Pak? putus sekolah karena kemampuan ya. Dia langsung mencari kerja, tapi dia tidak ingin ketinggalan masalah pendidikan ini. Nah, dia bisa ikut ini. Nah, nampaknya semakin menarik nih Sobat Edu sekalian ya. Saya juga penasaran ya bagaimana sih nanti proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian kalau ada Sobat Edu yang berminat nih harus melalui tahap apa saja nih buat daftar. Nah, nanti kita akan bahas di episode kedua masih bersama Pak Yunus dan juga Pak Rizaldi yang akan sharing terkait dengan PKBM ini. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Bagi Sobat Villa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Bagi yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Saya Wahid Iwanuddin mohon undur diri bersama Pak Yunus dan Pak Rizaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.